Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Selamat pagi Baik. teman-teman. Puja dan puji syukur Pagi. atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di webinar hari ini. Semoga yang menjalankan ibadah puasa bisa tetap menjalankan full sampai 1 bulan. Amin. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Nadira Wahyu Lestari. Ini yang insya Allah hari ini akan memandu webinar dengan judul Mass Casualty Management di IGD Dr. Saiful Anwar Malang yang insya Allah akan dipandu oleh Dr. Ali Haidar. Terima kasih dokter untuk kesediaan waktu dan materi yang sudah disediakan. Ya. Untuk acara hari ini nantinya insya Allah akan disiarkan ulang di YouTube, IG, dan TikTok PKRS IGD. Jadi teman-teman jangan lupa untuk di follow, like, dan subscribe. Baik, untuk susunan acaranya hari ini akan dimulai dengan materi oleh Dr. Ali Haidar kurang lebih 45 menit. Lalu akan disambung dengan diskusi kurang lebih 15 menit. Dan di akhir acara insya Allah akan diadakan door prize dan foto bersama oleh panitia. Bagi peserta dimohon kesediaannya untuk mengisi link absensi dan door prize nanti mungkin akan diberikan kepada peserta yang aktif bertanya dan hadir sampai sesi akhir acara. Nggih. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Dr. Ali Haidar untuk memberikan materi kepada Dr. Ali Haidar. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nadira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman IGD RSSA yang sudah mengundang saya di sini untuk berbagi kepada teman-teman terkait dengan Mass Casualty Management. Dan juga terima kasih pada Dr. Fajar yang sebelumnya kita sudah berdiskusi terkait dengan masalah topiknya. Dan kemudian Mas Bahtiar juga yang sudah mengontak saya sebelumnya terkait dengan masalah flyer dan lain-lain. Dan di sini juga selain teman-teman di IGD, saya terima kasih teman-teman dari Prodi Kedokteran Emergency juga sudah hadir. Ada Dr. Taufik dan para residen, Pak Purwoko, apa kabar Pak? Pak Ya, Ramlan, sehat, Dokter. Bu Endang, dan lain-lain. Izin saya akan share screen. Dan saya mungkin akan untuk sementara video akan saya matikan untuk meminimize traffic yang ada. Ini materi ini sebelumnya memang sudah beberapa kali saya tampilkan karena memang topik ini akhir-akhir ini sangat uh, diminati ya. Uh, Terutama setelah kejadian bencana di Stadion Kanjuruhan Malang. Pada saat itu kita terpaksa untuk mendapatkan suatu tantangan yang besar, di mana kita sebagai rumah sakit rujukan, kita harus mempersiapkan uh, tim, kemudian juga kita harus bekerja sama dengan PSC 119 Kota Malang. Di saat itu juga mungkin kita akan bersiap-siap untuk bahkan untuk mengirimkan tim juga bila mana situasi di lapangan tidak kondusif. Dan pada saat itu juga, pada saat kita berdiskusi waktu itu jam 4, jam 5 pagi dengan jajaran direksi dan pimpinan, juga dipersiapkan, didiskusikan apa yang harus kita persiapkan. Misalnya seperti, wah, mungkin harus membuka tenda, ya, dan lain-lain. Tetapi kendati pun hal demikian, ya, seharusnya adalah kita jangan sampai membawa suatu bencana ke rumah sakit kita. Semuanya mestinya harus kita lakukan di lapangan sebelum semuanya atau pasien-pasien tersebut dibawa ke rumah sakit kita. Dan Emergency Medical Team atau EMT seharusnya juga dimiliki oleh Rumah Sakit Saiful Anwar yang akan kita kirimkan pada saat ada kejadian mass casualty incident ataupun sampai dengan suatu bencana. Dari konsep, sebelum saya memulai slide saya ya, dari konsep ini uh,
sebetulnya RSSA memiliki suatu tanggung jawab ya, untuk membantu apa yang ada di lapangan. Satu, yang kedua juga merupakan bagian dari suatu sistem yang besar, merupakan suatu bagian dari sistem SPGDT kita, sistem penanggulangan gawat darurat terpadu ya, uh, di mana ada yang sehari-hari dan ada yang bencana, atau kita sebut bahasa Inggrisnya adalah EMS atau Emergency Medical Service System. Jadi karena ini merupakan suatu hal yang besar dan di mana rumah sakit Saiful Anwar itu menjadi berada di puncaknya ya sebagai suatu rumah sakit rujukan. Untuk itu kita memang harus sangat mengetahui apa yang disebut dengan Mass Casualty Management atau Mass Casualty Incident Management. Tidak terlihat. Perkenalkan, saya Ali Haidar. Saya dosen di Departemen Kedokteran Emergency, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, dan juga dokter spesialis emergency konsultan di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang. Sebelum kita masuk kepada materi, maka ini adalah 3 pertanyaan pemicu untuk kita semua. Yang pertama adalah bagaimana kita dapat membangun sistem agar dapat menata laksana korban massal di lapangan. Yang kedua, bagaimana tata laksana lapangan kejadian korban massal. Dan yang ketiga, bagaimana kita melakukan tata laksana transfer korban massal ke fasilitas kesehatan. Dan yang pertama, kita akan menggambarkan apa itu suatu korban massal. Insiden korban massal di Stadion Sepak Bola Kanjuruhan, Kabupaten Malang merupakan contoh yang baik untuk suatu insiden korban massal, di mana ini terjadi sekitar 1 tahun yang lalu, pertandingan antara Arema dengan Persebaya, di mana ada 42.000 tiket terjual habis. Ini merupakan suatu krisis kesehatan karena adanya suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa ya yang mengakibatkan timbul korban jiwa, korban luka sakit. Ada kalanya terjadi suatu pengungsian ya, yang jelas adanya potensi bahaya yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Dan ini membutuhkan suatu respon yang cepat di luar kebiasaan normal. Dan kapasitas kesehatan pada saat itu tidak memadai. Sehingga kita harus membedakan antara apa yang disebut dengan emergency, apa yang disebut dengan mass casualty, dan apa yang disebut dengan disaster. Sebetulnya perbedaannya adalah pada suatu emergency, sumber dayanya semuanya tersedia baik-baik saja dan proses penanganan pasien bisa dilakukan secara normal. Namun pada mass casualty, kita sudah mulai meningkatkan surge capacity-nya. Sedangkan pada disaster, peningkatan capacity tidak dapat dilakukan atau sistemnya sudah collapse. Dan insiden korban massal di Stadion Kanjuruhan ini menyebabkan 712 korban, di mana data ini kami dapatkan dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang, yang terbagi menjadi korban cedera ringan hingga sedang sekitar 500, terluka parah sekitar 100, dengan kematian 132. Yang jelas adalah jumlah ini akan memengaruhi rumah sakit setempat. Apalagi kalau pasien tersebut dibawa hanya ke satu rumah sakit saja ya. Jadi kami pada saat itu mengaktifkan Mass Casualty Incident Management dan pasien tersebut disebar di 47 fasilitas kesehatan se-Malang Raya. Sedangkan rumah sakit Saiful Anwar, di mana rumah sakit tempat saya bekerja sebagai rumah sakit rujukan, menerima 80 pasien total ya. Dan 13 pasien pertama dirujuk dalam waktu 6 jam pertama. Jelas korban yang dirujuk adalah korban-korban yang memang terluka parah.
Yang perlu kita perhatikan di sini adalah jumlah pasien lebih besar dari sumber daya responden awalnya. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya adalah kita harus membangun sistem manajemen korban massal atau mass casualty management. Kapan kita mengatakan bahwa ini adalah suatu mass casualty incident atau insiden korban massal? Insiden korban massal ini menghasilkan beberapa korban, sedikitnya 6 atau sebanyak beberapa ratus, dan mempengaruhi rumah sakit setempat. Dan kita mengatakan ini adalah suatu insiden korban massal bila mana jumlah pasien atau korban lebih besar daripada sumber daya responden awalnya. Siogianya, penanganan korban massal ini harus kita persiapkan sebelum kejadian tersebut terjadi. Maka dibutuhkan perencanaan, dibutuhkan pelatihan, dan juga dibutuhkan pedoman beserta prosedur dan bagaimana mengimplementasikan awal dari insiden command atau komando insiden. Karena memang 5 menit pertama akan menentukan 5 jam ke depan. Artinya adalah bila mana dari awal petugas kesehatan, misal PSC 119, datang ke sana dan tidak mampu untuk melakukan mass casualty incident management, maka selanjutnya yang akan terjadi adalah suatu chaos. Atau salah satu contoh yang paling sederhana adalah bila mana yang pertama kali merespon adalah PSC 119, datang ke sana dan kemudian dia hanya membawa satu korban atau satu pasien ya, langsung kemudian dibawa ke rumah sakit. Maka berikutnya ambulans-ambulans yang datang juga akan melakukan hal yang sama. Tetapi bila mana yang pertama kali datang sudah melakukan suatu mass casualty incident management, mengaktifkan incident command system, membuat suatu sistem bagaimana untuk melakukan atau menata laksana korban di lapangan, maka itu yang akan dilanjutkan oleh tim yang datang yang akan membantu selanjutnya. Dan itu yang akan kita bahas bagaimana cara melakukannya. Dasar dari membuat suatu sistem adalah agar dapat menyelesaikan masalah-masalah dalam insiden korban massal. Dan berikut adalah list-list masalah yang paling umum yang terjadi pada insiden korban massal. Seperti siapa yang memimpin insiden tersebut. Lalu, apakah perlu dibuat suatu pos komando dan di mana lokasinya. Lalu masalah lainnya adalah kurangnya komunikasi antar lembaga yang menyebabkan prioritas dan perintah yang saling bertentangan. Misalnya antara SAR dengan petugas pemadam kebakaran dengan polisi dengan tenaga kesehatan. Lalu kita juga harus membuat suatu perimeter-perimeter. Dan perimeter ini sebetulnya sering tertunda atau justru tidak dilakukan sama sekali. Dan nanti perimeter ini akan saya jelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Belum lagi banyaknya kerumunan massa, keterlibatan media, lalu keterlibatan politik di mana pejabat-pejabat politikus akan datang dan mengambil kesempatan itu untuk mempromosikan dirinya. Dan yang terakhir adalah sumber daya yang tidak memenuhi. Jadi sebetulnya apa yang harus dilakukan? Jadi kita harus membangun suatu sistem manajemen korban massal dan ini harus dimulai dari pre-hospital sampai dengan ke hospital. Sebetulnya ada beberapa pendekatan manajemen korban massal, tetapi pendekatan yang kita akan bahas di sini adalah mass casualty management, di mana mass casualty management ini merupakan pendekatan yang paling mutakhir karena mencakup prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang pertama untuk memobilisasi sumber daya, yang kedua untuk melakukan manajemen lapangan, lalu yang ketiga adalah untuk pengiriman dan penerimaan korban tersebut di rumah sakit yang sesuai. Maka manajemen lapangan merupakan suatu hal yang harus kita pelajari dengan baik agar kita dapat melakukan pelaksanaan dengan baik di lapangan. Apa itu sebetulnya manajemen lapangan?
Per definisi, ini meliputi prosedur yang digunakan untuk mengatur area atau daerah bencana dalam rangka memudahkan pengelolaan korban di lapangan. Jadi ada beberapa komponen yang penting di sini. Yang pertama adalah proses peringatan atau early warning. Siapa yang memberitahukan informasi, lalu kemudian siapa yang melanjutkan informasi tersebut, lalu siapa yang harus diaktifkan. Misal menelpon 119, lalu kemudian dari call center meneruskan ke dispatch center ya, lalu mengirimkan tim ambulans yang ke sana. Yang pertama adalah untuk melakukan pra-identifikasi area lapangan tersebut. Yang berikutnya yang harus difikirkan adalah masalah keselamatan dan keamanan. Jadi jangan gegabah karena tidak semua harus kita tolong dan tidak semua bisa kita tolong. Artinya adalah bila mana korbannya itu berada di suatu daerah yang tidak aman. Misal kejadiannya adalah korban tenggelam, maka bukan kita yang bertanggung jawab ya. Dalam hal ini petugas kesehatan maksud saya, untuk melakukan pertolongan, kita bisa mengaktifasi tim search and rescue. Lalu kemudian membawa ke tempat yang aman, baru kita melakukan tindakan lebih lanjut. Yang berikutnya lagi adalah harus ada suatu pos komando. Pos komando di sini yang harus kita pikirkan adalah bermula dari suatu hal yang sederhana dulu. Ya, hanya sederhana, ada kursi, ada meja, dan ada orangnya ya. Lalu kemudian di situ semua koordinasi dilakukan. Pencarian dan penyelamatan dilakukan, lalu bagaimana cara melakukan perawatan di lapangan, termasuk tempatnya ya, lalu bagaimana melakukan evakuasi dan kemana, dan harapannya ini dilakukan juga oleh Command Center untuk Emergency Medical Service-nya. Untuk itu diperlukan rantai penyelamatan secara sektoral. Mengapa dikatakan sektoral? Karena memang kalau Anda lihat di sini dibutuhkan kerjasama berbagai macam pihak, baik itu dalam pengorganisasian di pra-rumah sakit maupun pengorganisasian di rumah sakit. Di mana pada pengorganisasian di pra-rumah sakit, kita membutuhkan bantuan dari tim Search and Rescue atau SAR untuk melakukan Search and Rescue ya. Dan dilanjutkan dengan First Aid yang bisa dilakukan di collecting point. Dan selanjutnya, pasien tersebut dibawa ke Advanced Medical Post untuk dilakukan tindakan lebih lanjut, yaitu untuk mereka-mereka yang masih memiliki probability survival yang cukup tinggi. Dilakukan 3T, yaitu TAC atau triase, treatment atau stabilisasi, dan kemudian transfer atau evakuasi. Dan ini harus dikontrol oleh Incident Commander yang berada di pos komando. Dan selanjutnya sebelum dibawa ke rumah sakit, harusnya dilakukan suatu pemilahan lagi pasiennya ya. Dan untuk lalu lintas harus dikontrol, dan kemudian proses evakuasinya pun juga harus dikontrol. Nanti di rumah sakit, pasien bukan hanya diterima untuk dilakukan tindakan lebih lanjut, tapi harapannya sebelumnya sudah ada komunikasi antara pra-rumah sakit dengan rumah sakit, sehingga sudah dapat mempersiapkan dengan baik apa yang harus dilakukan untuk korban tersebut pada saat berada di rumah sakit. Dan pada diagram ini akan membantu kita untuk membuat rencana manajemen lapangan untuk mass casualty incidents. Yang pertama adalah kalau kita lihat yang di dalam kotak merah ini, setelah korban dibawa ke tempat yang lebih aman, lalu dilakukan suatu triase, dibagi menjadi merah, kuning, hijau, dan hitam untuk yang mati ya. Dan ditempatkan pada yang kita sebut dengan collecting point. Dan di collecting point ini, yang bisa dilakukan adalah suatu perawatan yang sederhana yang kita sebut dengan first aid. Dan ini masih berada di zona terdampak. Dan setelah kita tempatkan ya pasien tersebut di merah, kuning, hijau dan dilakukan first aid ya. Kenapa first aid? Karena tidak mungkin semuanya bisa kita lakukan. Karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan sebanyak-banyaknya korban atau nyawa ya dengan tenaga medis yang sangat terbatas.
Dan kemudian dilakukan triase kembali untuk dibawa ke posko kesehatan yang lebih advance atau kita sebut dengan Advanced Medical Post. Di mana di sini nanti akan dilakukan 3T. Satu, take. T yang kedua adalah treatment. Dan T yang tiga adalah transfer atau evakuasi. Ya. Dan kemudian nanti dilakukan evakuasi, dibawa ke rumah sakit. Dan yang harus diperhatikan adalah kontrol lalu lintasnya. Dan semua ini mestinya harus ada komandonya. Ya. Dan ditempatkan di pos komando untuk insiden komandernya. Dan tempat-tempat ini harus dijaga, ya, seperti yang merah ini adalah zona terbatas secara ketat ya. Jadi tidak boleh banyak orang yang bisa masuk ke sini. Lalu selanjutnya ini adalah suatu zona yang terbatas. Jangan sampai kerumunan massa datang gitu ya. Lalu kemudian mengganggu proses-proses yang kita lakukan. Sehingga dalam pikiran kita, kita harusnya bekerja sama dengan berbagai macam pihak. Salah satunya adalah search and rescue, berikutnya lagi adalah polisi, berikutnya lagi adalah mungkin polisi lalu lintas dan DLLAJR, dan lain-lainnya. Dan pentingnya suatu insiden commander ya, yang berada di pos komando, agar bisa melakukan pengorganisasian di lapangan. Ya. Mulai dari mengkonfirmasi early warning atau peringatan awal tadi ya, oh kejadiannya benar. Lalu kemudian melihat sejauh mana permasalahannya, memastikan bagaimana dengan sumber dayanya sesuai atau tidak dengan yang diinformasikan dan yang akan dimobilisasi. Dan informasi tersebut mestinya ya dikirimkan kembali ke pusat dispatch, misal dalam hal ini adalah suatu call center ambulans 119 ya, untuk melanjutkan masalah komunikasi dan operasinya ya. Dan pengorganisasian lapangan ini fungsinya adalah untuk menerima semua pesan yang ada dan kemudian memobilisasi tim yang diperlukan. Seperti yang dilakukan pada saat kejadian di Kanjuruhan ya. Pada saat itu terus terang sudah terjadi kolaps di lapangan. Lalu apa yang kami lakukan kemudian ya? Kami yang berada di Kota Malang, kemudian kami berkoordinasi dengan PSC 119 Kota Malang dan kami mengirimkan 30 ambulans dan untuk insiden command-nya kami pusatkan tidak di lokasi kejadian karena tidak aman. Jadi kami pindahkan ke Rumah Sakit Wafa Husada di Kabupaten Malang. Kebetulan di sana juga ada dokter spesialis emergency medicine-nya. Dan rekan kami dari PSG 119 menjadi insiden commander pada saat itu ya. Dan kemudian memobilisasi, melakukan persis seperti yang kami sampaikan pada diagram tadi. Dan untuk kemudian melakukan evakuasi, sehingga dari awal kami sudah tahu pasien atau korban mana yang harus dikirim dan korban apa dengan kondisi seperti apa yang akan kami terima di rumah sakit kami sebagai rumah sakit rujukan. Dan yang dilakukan oleh insiden commander di awal tadi adalah melakukan suatu penilaian awal. Mulai dari lokasi kejadian yang tepat di mana dan bagaimana, lalu waktu dan jenis kejadiannya seperti apa, perkiraan jumlah korbannya seperti apa, dan apakah akan terjadi penambahan potensi resiko. Misalnya ada suatu gas, ada suatu hazardous material ya, atau bahan berbahaya, dan hal-hal lainnya. Dan bagaimana populasi yang terpapar dan kemudian sumber daya yang dibutuhkan. Dan karena kita harus membuat suatu sistem yang nantinya ada collecting point untuk dilakukan tindakan first aid ya, lalu kemudian harus membuat advanced medical post dan kemudian melakukan evakuasi,
maka pra-identifikasi area lapangan menjadi suatu yang penting yang harus dilakukan. Mulai dari menentukan di mana zona terdampak, yang seperti saya gambarkan pada diagram tadi ya. Lalu kemudian kita menentukan di mana pos komando, di mana collecting point atau titik kumpul ya, di mana ini adalah di tempat yang untuk pasien-pasien atau korban yang belum stabil, di tempat yang juga tidak stabil ya, karena mungkin bisa berpindah ke area yang lebih aman. Lalu di mana kita akan menempatkan Advanced Medical Post AMP atau pos medis lanjutan ya, yang nanti akan dilakukan 3T, tag atau triase, treat atau melakukan stabilisasi, dan transfer atau melakukan evakuasi ya. Dan di mana area evakuasinya. Dan penting juga untuk kita membuat area VIP, area pers ya. Karena dengan berdatangnya para VIP dan pers, ada kalanya ini akan membuat suatu kericuhan ya. Dan hal-hal ini juga mungkin akan mengganggu proses manajemen pasien di lapangan. Dan juga perlu difikirkan akses jalannya, dan bila mana perlu ditampilkan secara geografis ya, di mana ambulans itu harus datang, mestinya adalah searah, tidak boleh berlawanan ya, baik yang datang ataupun yang kemudian pergi ya. Dan perlu juga dibuat suatu yang kita sebut dengan checkpoint untuk sumber daya. Jadi bila mana ada sumber daya yang datang, kemudian melaporkan, dan kemudian nanti akan di-assign atau diperintahkan dia akan bekerja di area yang mana sesuai dengan kapasitasnya. Dan safety adalah hal yang sering diabaikan. Maka dari itu ini harus bolak-balik kita tekankan ya. Mulai dari pentingnya melakukan kontrol kerumunan ya, termasuk juga lalu lintas ya. Lalu hal-hal lain yang berkontribusi langsung pada keselamatan kita ya. Jangan sampai ya kita menjadi korban, ataupun juga secara psikologis kita menjadi korban ya, karena adanya suatu stres. Hal-hal yang bisa membuat itu salah satunya adalah karena flow yang terganggu ya. Tidak jelas pasien itu harus dari mana, dibawa kemana, yang nantinya akan dikirim kemana. Dan hal lain yang harus difikirkan adalah bagaimana melindungi masyarakat dari paparan resiko lebih lanjut. Untuk itu, sekali lagi perlu saya tekankan, kerjasama dengan kepolisian adalah suatu hal yang sangat penting. Dan mengapa insiden commander penting dan harus memiliki yang kita sebut dengan posko komando? Karena pada intinya, pos komando insiden commander yang berada di pos komando ini merupakan suatu unit kontrol multisektoral ya, untuk mengkoordinasi sektor-sektor yang terlibat dalam hal manajemen di lapangan. Mulai tadi tenaga kesehatannya, dengan SAR, dengan pemadam kebakaran, mungkin kalau diperlukan, dengan kepolisian, polisi lalu lintas, DLL-AJR ya, dan bahkan dengan rumah sakit di mana kita akan mengirimkan korban tersebut. Dan mestinya ya ini ditautkan dengan sistem cadangan yang sudah kita punya di tempat kita masing-masing ya. Maka dari itu pada saat ini kita sangat getol ya dalam hal TCK IMT. Yang pada intinya adalah kita punya sumber daya ya, mulai dari nanti bisa menyediakan informasi lebih lanjut ya dengan dilakukan RHA ya, sampai dengan kita punya tim yang bisa kita mobilisasi. Yang berikutnya lagi adalah unit kontrol ini ya, yang di pos komando, agar bisa mengawasi manajemen korban dengan baik. Dan ini juga harus didukung dengan berbagai macam hal, seperti jaringan komunikasi yang baik ya. Untuk itu dari awal mestinya kita punya jaringan komunikasi yang baik, seperti sistem di PSC 119 ya, dengan networknya yang baik ya. Jadi harapannya adalah PSC itu bukan bersaing dengan ambulance service yang lain. Mestinya adalah dia mengkoordinir semua emergency ambulance service ya, pada sistem IMS, pada sistem Emergency Medical Service.
Lalu kemudian juga harus bisa mengkoordinasi, mengkomunikasikan dengan pihak-pihak ya yang biasanya atau yang setiap hari-harinya ya sudah terjalin dengan baik ya. Maka dari itu suatu network dengan rumah sakit adalah suatu hal yang penting. Dan untungnya pada saat ini kita sudah memiliki Sysrute di mana harapannya adalah pasien-pasien dari luar rumah sakit ya, dari lapangan, kemudian harus dikirim ke rumah sakit apa sesuai dengan kondisinya. Yang harapannya tidak semua pasien atau korban dikirim hanya kepada satu rumah sakit saja, tetapi disesuaikan dengan kondisinya. Misalnya ya kondisinya suatu penyakit tertentu dengan komplikasi tertentu ya mungkin harusnya dikirim ke rumah sakit tipe A atau rumah sakit rujukan gitu ya. Sedangkan yang lebih ringan-ringan bisa dikirim ke rumah sakit tipe C ataupun D misalnya ya. Dan pada suatu mass casualty incident ini menjadi suatu hal yang penting karena nantinya kita bisa menentukan mana yang dikirim ke puskesmas, mana yang nanti akan dikirim ke rumah sakit tipe C, D gitu ya. Atau mana juga yang harus dikirim ke rumah sakit rujukan seperti rumah sakit tipe A ataupun rumah sakit tipe B. Dan perlu kita pahami juga ya bahwa kenapa poskomendo ini menjadi suatu yang penting ya karena memang diperlukan suatu tempat khusus ya di area tertentu ya di mana di dalam sebetulnya ini pada di zona terdampak ya dan dekat dengan advance medical postnya tadi ya sehingga nanti koordinasinya jauh lebih mudah untuk mengawasi manajemen korban. Dan memang poskomendo ini harus dapat mengakomodasi kontak komunikasi ya, visualisasi lapangan seperti apa, kalau perlu dibuat suatu peta, dan kemudian mungkin membawa suatu papan-papan penanda tertentu ya. Jadi ini memang harus disiapkan dengan baik. Untuk itu, saran saya adalah bila mana kita sudah memiliki PSC dan kemudian PSC nanti yang pertama akan datang dan dikirimkan ya. Maka dari itu harus ada persiapan dari PSC tersebut. Misalnya menggunakan mobil tertentu ya yang sudah disiapkan untuk menghandle suatu mass casual incidents. Mungkin di dalamnya ada suatu tenda, di dalamnya ada papan tulis, ada meja dan kursi, ada triastek ya, ada lampu penerangan, genset dan lain-lain sehingga mampu untuk melakukan yang kita sebut dengan incident command system. Lalu bagaimana dengan manajemen korbannya? Yang akan kita jelaskan pada slides berikutnya. Seperti pada diagram awal yang saya paparkan, ya, manajemen korban ini dimulai dari search and rescue. Sekali lagi saya tekankan bahwa tidak selalu ini dilakukan oleh tenaga medis. Karena tenaga medis, tenaganya harus kita reserve untuk melakukan hal-hal yang lebih penting, hal-hal yang lebih khusus untuk tenaga medis. Sedangkan search and rescue mungkin sebaiknya bisa kita serahkan untuk mereka yang lebih berkompeten, baik itu teman-teman dari SAR ataupun teman-teman dari pemadam kebakaran. Bila mana ini tergantung pada kasusnya. Ya. Intinya adalah mereka menemukan korban, memindahkan korban dari lokasi yang tidak aman ke area pengumpulan atau collecting point-nya atau collecting area, dan harusnya bisa melakukan atau menilai status korban ya. Jadi triase awal merah kuning hijau. Dan sebetulnya teman-teman dari SAR dan teman-teman dari pemadam kebakaran bahkan kepolisian juga banyak di antara mereka yang memang sudah dilatih untuk melakukan triase awal dan untuk melakukan first aid. Bahkan di tempat kami juga ya Rumah Sakit Safa Anwar juga bekerja sama dengan kepolisian. Kami melatih mereka dengan pelatihan yang disebut dengan first responder. Sehingga mereka bisa memberikan pertolongan awal ya atau pertolongan pertama jika diperlukan. Tetapi tidak semua, sekali lagi, tidak semua dilakukan ya. Jangan sampai di awal sudah melakukan melakukan CPR.
Padahal konsep dari suatu bencana adalah menolong sebanyak-banyaknya korban eh, dengan sumber daya yang terbatas. Kita bisa bayangkan bila mana tenaga kita itu hanya untuk melakukan CPR, menghabiskan waktu untuk melakukan CPR, sehingga kita tidak bisa menolong korban-korban lainnya. Jadi ini perlu difikirkan. Kecuali, sekali lagi, kecuali sumber dayanya cukup. Kecuali ada masyarakat ya yang sudah terlatih mampu untuk melakukan tindakan tersebut, silahkan bisa dikerahkan. Tetapi bila mana kita harus menghabiskan tenaga dalam hal ini medis ya untuk melakukan CPR, maka siokianya ini tidak dilakukannya karena sebetulnya hanya uh, hmm, menghambur-hamburkan tenaga yang ada, padahal harusnya adalah melakukan hal-hal lain yang lebih berguna untuk menyelamatkan lebih banyak korban. Lalu kemudian korban tersebut ya dari collecting point dipindahkan ke advanced medical post lagi, dilakukan triase pastinya ya, dan mungkin di sini tenaga kesehatan ya yang harusnya melakukannya, dan dalam situasi khusus mungkin membutuhkan tenaga medis terlatih ya untuk melakukan stabilisasi, resusitasi, amputasi, ekstrikasi, dan lain-lainnya. Dengan konsep-konsep yang saya paparkan sebelumnya ya, triase ini menjadi suatu hal yang sangat penting ya. Triase ini sering disebut-sebut ya, kesannya adalah mudah, namun sebetulnya pada prakteknya tidak demikian. Dan perlu dipahami bahwa triase ini adalah suatu hal yang dilakukan berkali-kali, ya, multiple, dan juga ini hal yang dynamic. Untuk itu kita harus mengetahui dasar-dasarnya ya, urgensinya kenapa kita melakukan triase ya, dan kemudian kita juga yang paling penting intinya adalah kita melihat apakah korban atau pasien tersebut masih memiliki probability of survival atau tidak. Jadi jangan sampai menghabiskan waktu untuk korban yang tidak memiliki probability of survival yang besar ya. Sekali lagi karena pastinya akan menghabiskan sumber daya. Padahal sumber daya diperlukan untuk menolong lebih banyak korban lagi yang memiliki probability of survival yang lebih tinggi. Dan ini memang harus disesuaikan dengan ketersediaan dan kemampuan sumber daya perawatan yang ada. Ya, yang bertujuan sekali lagi untuk mengidentifikasi dan melakukan tindakan stabilisasi segera untuk menyelamatkan jiwa. Sehingga dari sini kita bisa berpikir tingkatannya ya yang kita sebut dengan multiple tadi ya, itu ada beberapa, mulai dari di area kejadian tadi ya di mana korban berada, kemudian kita kumpulkan ke collecting point. Dari collecting point kemudian kita lakukan triase ulang lagi ya yang akan kita bawa ke area medis ya di advanced medical post, dan kemudian akan kita lakukan triase kembali ya untuk dilakukan evakuasi di area evakuasi untuk ditransport ke rumah sakit. Terkait dengan manajemen korban di collecting point, yang dilakukan adalah first aid atau pertolongan pertama. Sekali lagi tadi saya tekankan ini tidak melulu dilakukan oleh tenaga medis. Kalau tenaga-tenaga non-medis bisa melakukannya, akan jauh lebih bagus. Karena tenaga medis harus kita reserve untuk melakukan hal-hal lainnya yang bersifat lebih advance. Sehingga first aid tadi bisa dilakukan oleh relawan yang terlatih, pemadam kebakaran, kepolisian, search and rescue yang sudah menjalani first responder course ya, atau unit-unit khusus lainnya ya. Dan kalau tidak ada, pastinya tenaga medis yang melakukan. Yang intinya adalah ini dilakukan di tempat kejadian, yaitu di collecting point, sebelum memindahkan korban pada titik kumpul, lalu kemudian dilakukan kembali di titik kumpul ya, dan sampai nanti dilakukan triase ulang, dikirim ke advanced medical post,
untuk dilakukan suatu tindakan lebih lanjut dan nantinya dilakukan evakuasi. Jadi intinya first aid ini adalah tindakan-tindakan yang uh, terutama agar pasien tersebut bisa ditransfer lebih lanjut ya. Untuk itu maka fokusnya kepada masalah ABC-nya. Dan setelah dari titik kumpul tadi dilakukan triase ulang, baru dikirim ke Advanced Medical Post. Di mana saya mengatakan ya, ini seperti kita membawa UGD ya ke area lapangan sehingga mendekatkan antara korban dengan tindakan lebih lanjut yang dilakukan di IGD. Maka dari itu kita menyebutnya sebagai AMP atau Advanced Medical Post ya, di mana di dalamnya ada tim medis lapangan untuk bencana, ya, mungkin seperti EMT, yang intinya mereka adalah orang-orang yang terampil dan terlatih, dalam hal ini adalah tenaga medis, di mana memiliki kapasitas melakukan TAC, ya, triase, melakukan treatment, stabilisasi, dan kemudian melakukan transfer atau evakuasi, 3T, ya. Dan selain itu ya, selain mereka adalah tim medis yang terlatih dan terampil ya, secara khusus untuk di lapangan, mereka juga harus dapat berkomunikasi dengan baik ya, menginformasikan situasi di lapangannya seperti apa dan menghubungkan dengan fasilitas medisnya. Dan sekali lagi ini penting dilakukan ya, advanced medical post, karena jangan sampai kita mentransfer kekacauan di lapangan dari tempat kejadian ke rumah sakit ya. Untuk itu justru yang kita pindahkan seolah-olah adalah UGD-nya ke lapangan. Sehingga penekanan peranan pada pos medis lanjutan adalah mulai dari menyediakan triase medis ya, kemudian melakukan stabilisasi yang efektif untuk korban masal tersebut ya. Tindakan-tindakannya memang bisa macam-macam, tergantung dengan kapasitas tenaga yang dikirim. Tapi harapannya adalah karena sebetulnya seakan-akan seperti kita memindahkan IGD ya dari dari rumah sakit ke lapangan ya, untuk mendekatkan antara korban dengan UGD ya, sehingga harapannya tindakan-tindakan yang dilakukan juga seperti tindakan-tindakan yang dilakukan di UGD. Mungkin kalau bisa sampai dengan melakukan intubasi ya, drenase toraks, tata laksana shock dan lain-lain ya. Dan kemudian kalau bisa juga ya, karena kita sudah menyelamatkan korban tersebut ya, kondisinya jauh lebih baik. Jadi mengkonversi dari kategori merah, kemudian nanti bisa turun ke kondisi yang kuning. Dan kemudian juga mengatur pemindahan pasien ke fasilitas perawatan yang ditunjuk, karena tidak mungkin semuanya dilakukan di lapangan. Ya, sekali lagi dengan prinsip 3P, 3T, yaitu Take, Treat, and Transfer. Siapa saja sebetulnya personilnya ya, personel UGD, dokter, perawat yang pastinya juga ditunjang dengan logistik, farmasi, dan lain-lainnya. Dan mungkin ada kalanya juga didukung oleh expert-expert seperti dokter spesialis emergency, anestesi, bedah, dan lain-lain. Sekali lagi bila mana kondisinya memungkinkan. Jadi kita bisa membayangkan dari sini ya, kita sebetulnya membuat dari suatu hal yang sederhana yang sebetulnya sudah kita siapkan untuk menjadi suatu hal yang besar. Ya, contohnya ya, dari suatu insiden comment sistem yang satu kecil nantinya mungkin menjadi HEOC dan kemudian bergabung menjadi suatu klaster kesehatan. Adanya suatu advanced medical post bila mana ini menjadi suatu yang besar, mungkin bisa menjadi suatu rumah sakit lapangan. Tadi ada checkpoint untuk teman-teman yang datang ya, untuk membantu, kemudian kita assign kamu tempatkan di sini, bekerja di sini, melakukan ini. Dan checkpoint ini nanti kalau besar bisa menjadi suatu EMTCC ya. Jadi untuk itu maka dari awal kita membuat suatu sistem yang fundamental. Dan kembali lagi pada Advanced Medical Post ya. Di sini adalah suatu konsepnya ya. Setelah dilakukan suatu triase,
Kemudian nanti di sini dibagi lagi ada area merah, kuning, hijau, dan hitam, di mana yang merah dan kuning kita sebut dengan area akut ya. Sedangkan hitam dan hijau kita gabungkan ya atau berdekatan dengan area yang non akut. Kenapa ini menjadi suatu yang penting ya, terutama area akut di sini merah dan kuning ya? Karena banyak pasien-pasien yang tadinya merah, setelah kita lakukan suatu tindakan stabilisasi, dia bisa berubah statusnya menjadi kuning. Dan yang kedua, ya tenaga dan alat-alatnya di sini bisa sharing. Dan untuk berikutnya, pasien tersebut dilakukan suatu evakuasi ya, pastinya sebelumnya dilakukan triase ulang. Dan di sini harapannya ada petugas khusus yang biasa kita sebut dengan evacuation officer ya, dan untuk mengatur siapa yang akan dikirim dan nanti akan dikirim kemana, dan kemudian pastinya juga bekerja sama dengan unit-unit lain seperti polisi lalu lintas ataupun DLL AJR ya. Sehingga secara conceptual framework ya, kita lihat tadi mulai dari korban-korban tadi ya, dikumpulkan di area kumpul atau collecting point ya, dan kemudian dilakukan tindakan-tindakan yang diperlukan seperti first aid ya, oleh teman-teman yang dapat melakukan first aid ataupun mereka yang sudah terlatih first responder course ya, kemudian dilakukan triase lagi ya, kemudian dibawa ke area perawatan ya, dalam hal ini adalah advanced medical post, kemudian dibagi-bagi lagi mana yang merah, mana yang kuning, mana yang hijau ya, atau kita sebut dengan prioritas 1, 2, dan 3. Dan kemudian kembali diprioritaskan lagi. Dari yang mereka di prioritas 1 tadi, mana yang harus dikirim terlebih dahulu dan dibawa kemana. Misal ada 2 kasus ya, 1 dengan tension pneumotoraks, 2 dengan tamponade jantung. Kira-kira mana yang harus kita kirim terlebih dahulu ya? Di sini kita membutuhkan assessment secara klinis ya, di mana pasien-pasien yang mengalami tension pneumotoraks mungkin bisa kita lakukan tindakan sederhana melakukan needle decompression menjadi suatu simple pneumotoraks, sehingga kita bisa menilai bahwa kondisinya lebih stabil dibandingkan dengan pasien dengan tamponade jantung, di mana hampir tidak mungkin kita melakukan perikardiosintesis di lapangan karena ketidaktersediaan ultrasound ya untuk melakukan ultrasound guided perikardiosintesis. Sehingga dalam 2 kasus ini mungkin prioritas kita berikan kepada yang mengalami cardiac tamponade untuk kita kirim terlebih dahulu ke rumah sakit rujukan. Demikian pula juga untuk prioritas 2, ya, prioritas 3. Dan mungkin saya tekankan di sini ya, untuk prioritas 3, mungkin kita tidak memerlukan suatu ambulans, tapi kita bisa menggunakan transportasi massal yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Dan tindakan yang dilanjutkan selanjutnya adalah manajemen transfer. Di mana pada manajemen transfer ini sebetulnya ada prosedur yang harus kita gunakan ya, untuk memastikan bahwa korban dari situasi korban massal tersebut dipindah dengan aman, cepat, efisien, dan dengan kendaraan yang sesuai ke fasilitas kesehatan yang sesuai dan sudah dipersiapkan sebelumnya ya. Yang artinya memang harus ada komunikasi sebelumnya. Memang persiapan evakuasi ini bisa saja sih dikirim ke fasilitas penerimaan tunggal. Semuanya hanya dikirim kepada satu rumah sakit misalnya ya. Tetapi hati-hati karena jangan sampai kita memindahkan suatu bencana ke satu rumah sakit ya, atau ke suatu UGD dari rumah sakit. Untuk itu maka sebetulnya ada pilihan kedua, yaitu kita mengirimkan ke beberapa fasilitas penerimaan. Untuk itu harus kita pikirkan jenis kendaraan yang dibutuhkan ya, mungkin dibutuhkan pengawalan yang diperlukan seperti forrider ya, dan kemudian kemana harus dikirimkan. Untuk itu, maka di dalam suatu manajemen transfer harus ada persiapan untuk transportasinya ya, di mana petugas evakuasi ini melakukan ya, dan kemudian juga pastinya melaporkan ya,
menilai status pasien, tanda-tanda vital terakhir seperti apa. Lalu kemudian harus memeriksakan juga keamanan peralatan dan aksesoris yang dibawakan pada pasien tersebut untuk ke rumah sakit rujukan ya. Lalu kemudian memastikan efisiensi dari langkah-langkah imobilisasinya ya. Lalu kemudian memastikan triasteknya ada atau tidak dan kemudian aman atau tidak dan terlihat jelas atau tidak. Lalu kemudian harus dilakukan prosedur evakuasinya seperti apa dan ini juga harus disesuaikan dengan regulasinya. Dan pada prinsipnya adalah kenapa dibutuhkan manajemen transfer untuk tidak membanjiri fasilitas perawatan dan ini yang harus dilakukan adalah kita menghindari evakuasi spontan pasien yang tidak stabil. Jadi jangan sampai nanti ada ambulans datang, kemudian dia tiba-tiba melihat korban di lapangan, langsung dia ambil pasien itu dan kemudian dikirim begitu saja ke rumah sakitnya. Itu tidak boleh terjadi ya. Sekali lagi, karena ini adalah suatu mass casual incident, tujuannya adalah untuk menyelamatkan sebanyak-banyaknya korban. Jangan sampai cuma satu korban saja yang dilakukan tindakan, dan kemudian kita mengabaikan korban-korban lainnya. Jangan sampai kita justru menangani korban yang sudah tidak memiliki probability of survival, sedangkan kita mengorbankan korban-korban atau pasien lain yang sebetulnya masih memiliki probability of survival yang lebih tinggi. Sehingga memang diperlukan prosedur evakuasi ya, harus ada regulasinya ya. Korban berada dalam kondisi stabil yang mungkin untuk dikirim, dilengkapi secara memadai untuk transfer, dan kemudian menerima fasilitas yang diinformasikan dengan benar dan siap, dan kemudian kendaraan dan pendampingnya juga harus tepat dan tersedia ya. Dan berikutnya, mengenai alur korban ini mestinya harus seperti conveyor belt. Jadi artinya adalah ya kalau dia di-assign untuk mengelola area triase ya dia hanya melakukan ini ya. Lalu kemudian kalau dia memang di-assign untuk melakukan di area advanced medical post ya dia hanya melakukan di sini. Sampai kemudian oleh insiden commander diperintahkan karena yang melakukan first aid sudah selesai, mungkin bisa tenaganya dipindah ke tempat yang lain, tetapi harus ada perintah dari suatu insiden commander. Dan hal lain yang harus diperhatikan ya terkait dengan masalah alur korban, yaitu harus ada kontrol jalan lalu lintas ya, sehingga tidak terjadi stagnasi atau obstruksi ya. Dan kemudian bagaimana untuk korban yang non-akut? Mungkin yang harus kita pikirkan adalah kita tidak menghamburkan sumber daya ambulans yang ada ya. Kita bisa menggunakan transportasi massal yang tersedia dan sebisa mungkin untuk korban-korban non-akut atau hijau ya, sebisa mungkin dibawa ke puskesmas atau rumah sakit tipe D misalnya, agar tidak membanjiri pusat kesehatan tersier atau rujukan. Dan kesimpulan dari paparan saya, yang pertama adalah sistem manajemen korban massal adalah suatu sistem yang memang harus dibangun dan ini harus berawal dari penanganan emergensi sehari-hari. Dan termasuk di dalamnya adalah persiapan bila mana ada suatu mass gathering event. Dan PSC 119 dan layanan ambulans emergensi lainnya termasuk TCK-IMT memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan manajemen lapangan di awal. Dan kerjasama dari berbagai macam sektor seperti SAR, polisi, pemadam kebakaran, BPBD, memang ini harus diwujudkan. Dan pelatihan-pelatihan dalam hal manajemen korban massal menjadi suatu yang memang harus dilakukan. Ada satu idioms ya, it takes a system to save a life. And it takes a village to support people in crisis. Yang artinya seperti ini. Untuk menolong satu orang saja, misal dia mengalami suatu cardiac arrest, maka sistem harus disiapkan. Mulai dari orang tersebut, ya, mohon maaf, bystander atau orang di sekitar korban tersebut harus mengetahui ini adalah suatu kejadian serangan jantung sampai dengan henti jantung. Dia harus tahu bagaimana mengaktifasi
emergency medical service ya, misal dengan menelpon ambulans 119, lalu harus ada sistem call center 119 ya, kemudian harus bisa mendispatch satu ambulans, mengirim, punya tenaga yang profesional untuk menangani kasus tersebut. Tindakan ACLS dilakukan di lapangan sampai kemudian dikirim ke rumah sakitnya siap untuk menerima korban tersebut dan sampai dilakukan tindakan yang lebih advance. It takes a system to save a life. Namun bila mana ini adalah suatu krisis kesehatan, seperti mass casualty incident sampai dengan disaster, it takes a village to support people in crisis. Kita tidak akan mungkin melakukannya semua sendirian. Untuk itu maka tenaga-tenaga lainnya di luar kesehatan sekalipun ya harus bisa bekerja sama untuk membantu korban tersebut. Dan untuk itu maka TCK-IMT adalah satu hal yang penting karena ini menjadi suatu reserve dari tenaga yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kesehatan. Dan di tempat kami juga, ya, kami di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, prodi pendidikan dokter spesialis, kami melakukan berbagai macam training-training ya, seperti pre-hospital mass casualty management, dan yang dalam waktu dekat nanti ya, kami akan melakukan EMS course ya, yang pada intinya adalah agar mampu untuk membuat suatu sistem dalam hal penanganan krisis kesehatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Anda semua yang sudah menyimak paparan ini. Dipersilakan bagi peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan. Kami berikan waktu kurang lebih 15 menit. Bagi peserta nanti yang aktif bertanya, mungkin bisa mendapatkan door prize di akhir acara. Dan untuk teman-teman yang terlambat, nanti mungkin bisa melihat tampilan ulang acara ya di YouTube PKRS IGD. Dan jangan lupa untuk di like, follow, dan subscribe. Monggo, untuk Mbak Wahyu, pertanyaan pertama, izin saya bacakan, Dokter. Mohon izin Ya, bertanya, Dok. silakan. Ya, Nggih. silakan. Mohon dijelaskan mengenai tren dan isu kompetensi tenaga medis terhadap kegawat daruratan dan bencana. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaan Mbak Wahyu ya. Terima kasih. Jadi pada saat ini memang dari Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya sedang menggalakkan EMT atau yang merupakan singkatan dari Emergency Medical Team. Dan Emergency Medical Team ini tidak hanya berada di bawah Pusat Krisis Kesehatan dan kemudian Pusat Krisis Kesehatan di bawah Dinas Kesehatan di provinsi ya, tetapi juga harapannya mencakup organisasi profesi, kemudian juga di rumah sakit ya, termasuk di dalamnya nanti terkait dengan PSC dan lain-lainnya. Yang pada intinya adalah mereka-mereka ini memang tenaga yang memang sehari-hari melakukan berbagai macam penanganan untuk mulai dari kebencana, mohon maaf, emergency sehari-hari, terus pada saat bencana atau mass casualty incident, dia segera diaktifkan untuk dapat melakukan pertolongan. Kemudian bila mana ini kembali kepada kita, ya ini pertanyaan sangat bagus ya, jadi mohon maaf jawabannya agak panjang. Jadi bila mana kembali kepada kita, Rumah Sakit Saiful Anwar, seharusnya apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita mulai, apa yang bisa nantinya kita terapkan bila mana ada MCI dan atau bencana. Jadi yang harusnya adalah nomor satu, kita sudah punya tim ambulans yang sangat baik ya, yang dipimpin oleh Pak Didi. Dan saya juga dengar bahwa dalam beberapa waktu gitu kita akan mengadakan ada ambulans lagi gitu ya. Dan berikutnya juga sudah banyak program-program yang dilakukan Pak Didi dan tim di ambulans dengan harapan adalah bila mana ada suatu kejadian ini bisa kita melakukan penanganan. Tetapi mungkin ada hal yang bisa kita kerjasamakan lebih lanjut, yaitu bagaimana kita mempersiapkan untuk suatu mass casualty incident. Untuk hal tersebut sebetulnya ya bukan hanya sekedar tim yang sudah ada ya.
di mana memang sudah uh, punya shift jaga gitu ya. Tetapi bagaimana kita mempersiapkan ya, nah, mulai dari seperti yang hari ini kita lakukan pengetahuannya, terus kemudian nanti mungkin bisa kita uh, simulasikan mulai dari hal sederhana seperti tabletop exercise ya, sampai kemudian nanti ada drill dan mungkin nanti ada suatu field exercise dan untuk itu juga maka dibutuhkan sebetulnya logistik. Jadi ini hanya sekedar saran. Misal dari ambulans-ambulans yang kita punya yang saat ini jumlahnya 3, saya dengar dalam waktu dekat akan ditambah satu lagi gitu ya. Mungkin kita uh, bisa menjadikan salah satu ambulans yang kita punya, speknya adalah spek untuk mass casualty incident. Jadi artinya adalah kita mempersiapkan di dalamnya dengan alat-alat untuk menunjang bagaimana kita bisa melakukan suatu insiden command system gitu. Bahkan ya, bahkan mungkin harus kita pikirkan bagaimana kita bisa membuat satu advanced medical post karena memang AMP atau Advanced Medical Post merupakan IGD yang seperti saya katakan tadi, sebetulnya kita mendekatkan IGD tersebut ke lokasi kejadian dengan harapan adalah waktunya lebih pendek dan yang kedua adalah mensortir mereka-mereka yang tidak perlu dibawa ke rumah sakit itu bisa diselesaikan dulu di sana dan tidak semua korban harus dikirim hanya ke satu rumah sakit dalam hal ini adalah Saiful Anwar. Terkait tadi ya trennya lagi ya. Pada saat ini setiap kali ada suatu potensi untuk terjadinya mass casualty incident, misal pertandingan sepak bola prestasi, maka memang ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sebetulnya. Salah satunya adalah harus mendapat izin dari Dinas Kesehatan dan kemudian Dinas Kesehatan harus berkoordinasi dengan pihak-pihak seperti rumah sakit, kepolisian, dan lain-lain ya, agar yakin bahwa bila mana terjadi suatu kerusuhan agar bisa cepat ditangani dengan baik. Lalu kemudian yang ketiga ya trennya pada saat ini adalah kita memiliki suatu sistem rujukan yang terintegrasi ya. Jadi sebetulnya si rute itu bukan hanya untuk mengirimkan pasien saja, tetapi juga sebetulnya untuk mohon maaf, membagi-bagi pasien ya dengan kondisi tertentu kepada rumah sakit yang sesuai dengan kapasitasnya. Yang kita sebut sebetulnya dalam emergency medical service system adalah spoke and hub. Nah, jadi pada spoke and hub ini harapannya adalah uh, apa namanya merupakan suatu uh, apa ya suatu sistem yang mendasar ya. Jadi pada saat terjadi suatu mass casualty dan sistem ini bisa kita gunakan juga. Misalnya tadi ya, pada saat pada pasien-pasien sudah ditangani di advanced medical post, kemudian pasien ini harus dikirim ke rumah sakit dan di situ ada uh, evacuation officer-nya. Maka evacuation officer ini sebetulnya harus berkoordinasi dengan kita akan dikirimkan ke mana saja ya. Jangan sampai hanya dikirim ke satu rumah sakit. Jadi misalnya kejadian waktu di Kanjuruhan kemarin ya, karena komunikasi kita baik. Nah, terima kasih juga kepada Dokter Wirandi yang pada saat itu jaga malam bersama saya dan kemudian sebagai medical director ya untuk PSG 119 berkoordinasi dengan baik dengan pihak yang berada di lapangan. Jadi berkoordinasi pasien mana harus dikirim kemana. Hingga kalau Anda lihat ya pada slide saya itu tertulis ada puluhan mohon maaf, puluhan fasilitas kesehatan yang menerima korban dari tragedi Kanjuruhan. Karena itu juga sehingga itu juga sebetulnya merupakan sistem yang kita sebut dengan spoke and hub di mana dibagi-bagi. Dan siapa saja yang sebetulnya dikirim ke rumah sakit Saiful Anwar pada saat itu, yaitu mereka-mereka yang memang membutuhkan
kondisinya parah, membutuhkan manajemen sesuai dengan level rumah sakit, yaitu rumah sakit tipe A. Mungkin itu jawaban dari saya. Mohon maaf kalau panjang jawabannya. Saya Baik, kembalikan pada terima, Mbak Nadira. Terima kasih. baik, terima kasih Dokter Haidar. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menyampaikan pendapat atau pertanyaannya, bisa menuliskan di kolom chat. Saya Pak tanya Pur. juga ini. Ya, Oke, oke, terima oke, Pak. kasih kesempatannya. Eh, Kaitannya dengan insiden insiden comment management, mungkin Ya, ada suatu insiden dari suatu event seperti Kanjuruhan, ada juga yang bukan suatu event, misalkan kecelakaan massal kereta api dan sebagainya misalkan. Nah, apakah pengelolaannya sama dalam arti kalau misalkan yang di kereta api biasanya kan tidak terplanning ya untuk eventnya. ya, ya, Sedangkan kalau yang seperti di Kanjuruhan itu sebenarnya terplanning. Kaitannya harusnya. dengan Yes. ya, apakah kedua-duanya misalkan itu sudah tertentukan siapa komen insiden komennya ya, misalkan di event eh, kalau nggak salah sudah tercipta ya bukunya pedoman dalam mengelola Ya, event. Tetapi kalau yang seperti kecelakaan bis, kecelakaan eh, kereta ya. ataupun eh, misalnya pesawat itu kan tidak terplan. Jadi apakah konsepnya sama termasuk insiden komennya dan sistem yang terbangun, dokter? Terima kasih. Baik, izin saya langsung jawab, Mbak Nadira. Terima kasih banyak Pak Purwoko atas pertanyaannya sangat sharp. Terima kasih. Jadi yang saya paparkan di sini adalah suatu template system, Pak Purwoko, ya, yang bisa digunakan untuk semua bentuk dari suatu mass casualty incident. Dan ini saya memang mengambil dari utamanya adalah dari buku WHO, ya, di mana WHO menitik beratkan mass casualty management ini untuk semua kasus-kasus baik yang sudah dipersiapkan ataupun belum dipersiapkan gitu ya. Jadi seperti yang Pak Pur katakan tadi, bila mana ada suatu misal olahraga prestasi, ya seharusnya sistem sudah dibuat terlebih dahulu sehingga sudah jelas siapa insiden komandernya. Tetapi bagaimana kalau kejadiannya adalah kejadian massal seperti tabrakan beruntun di jalan tol atau kecelakaan kereta api? Oke, sekarang kita melihat seperti ini, Pak Purwoko. Jadi sebetulnya eh, salah satu tupoksi dari PSC ya dan emergency ambulance service lainnya adalah harus mampu untuk melakukan penanganan awal dari mass casualty incident. Karena memang pada SPGDT, sistem penanggulangan gawat darurat terpadu, ya, sistem yang merupakan sistem IMS kita, memang kita bagi menjadi dua, yaitu sehari-hari dan untuk bencana, ya, mulai dari mass casualty incident sampai dengan bencana. Sehingga memang sudah seharusnya Pak Purwoko ya, PSC dan Emergency Ambulance Service ya dari awal sudah harus memiliki konsep bagaimana untuk melakukan penanganan. Jadi misalnya ya, misal seperti mungkin beberapa waktu lalu ya Pak Purwoko ya, kita mengadakan IMS course, di situ ada tabletop exercise ya, di mana sinerio-sinerio yang kita berikan selalu adalah suatu sinerio yang uh, mass casualty incident yang tidak dipersiapkan sebelumnya ya. Jadi misalnya kayak kecelakaan beruntun dan lain-lain. Jadi uh, 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 siapapun yang pertama kali datang dalam hal ini misal adalah tim ambulans.
IGD Rumah Sakit Safa Anwar atau PSC 119. Begitu dia datang, terus kemudian melihat bahwa oke, ini adalah suatu mass casual incident, maka langkah yang pertama harus dilakukan memang membuat suatu incident command sistemnya untuk MCM ini. Mungkin pada slide saya ya karena waktu yang terbatas saya tidak bisa menjelaskan dengan step-step bagaimana melakukan incident command system ya, mengaktifasi dan kemudian apa saja yang harus dilakukan oleh incident commander. Tapi harapannya nanti mungkin kita punya kegiatan-kegiatan webinar lainnya atau mungkin justru suatu course ya yang sudah kita rencanakan ini bisa kita sampaikan. Yang pada intinya adalah begitu dia datang, dia harus menjadi incident commander, terus kemudian yang pertama harus dilakukan adalah dia memberikan laporan, ya Pak Pur ya, butuh backup atau tidak, gitu ya, kondisinya aman atau tidak, ya. Terus kemudian langkah setelah semuanya jelas aman dan sudah diinformasikan, baru kemudian kita melakukan langkah pertama adalah triase yang pertama. Sekali lagi triase ini sangat dinamik dilakukan berkali-kali, gitu ya. Jadi yang melakukan yang pertama dan kemudian ada orang lagi yang datang. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita melakukan first aid terlebih dahulu ya. Karena kita tidak mungkin melakukan pertolongan satu pasien intubasi dan lain-lain ya. Tapi bagaimana kita bisa melakukan pertolongan sebanyak-banyaknya orang dengan yang terbatas. Terus kemudian di triase lagi, mungkin kita kemudian kita minta tolong kepada rumah sakit ya untuk membawa timnya untuk mendirikan advance medical post bila mana diperlukan ya sampai kemudian evakuasi dan lain-lain. Terkait dengan insiden commander yang Pak Pur maksud ya, jadi siapa aja sih sebetulnya yang bisa berada di sana. Jadi memang sangat ini juga merupakan suatu hal yang sangat dinamis Pak Purwoko. Di mana pada saat di awal ya karena yang datang pertama adalah petugas ambulans baik itu ambulans RSSA atau PC misal ya, maka dia yang pertama kali harus menjadi seorang incident commander. Sampai kemudian ada seorang yang dianggap lebih ahli, yang lebih mampu untuk melakukan manajemen yang lebih luas lagi, kemudian itu bisa diambil alihkan dan diambil alihkan. Dan kita harus memahami juga bahwa bahkan di dalam suatu disaster ya, kita biasanya disaster itu tempat-tempatnya sangat sporadis ya, sangat sporadis tempatnya mungkin banyak. Jadi nanti akan ada insiden-insiden commander di lapangan atau di field tersebut. Jadi akan banyak dan nanti ada insiden commander yang lebih besar lagi. Untuk itu maka peran ya dalam insiden command system itu memang sangat berjenjang Pak Purwoko. Jadi kalau di tempat tersebut ya, misalnya satu lokasi saja gitu ya. Ya, di situ ada satu incident commander. Tetapi nanti harus ada HEOC, Health Emergency Operation Center ya, yang sebetulnya adalah mengelola keadaan tersebut. Kalau kita kaitkan dengan kejadian pada Kanjuruhan kemarin ya, insiden komandernya kita serahkan pada Mas Dana Setiawan dari PSC 119 di situ ya. Terus kemudian karena kenapa? Karena dia yang paham kondisi lapangan pada saat itu dan kendati pun di situ ada seorang SPM ya, Dokter Isabella di Rumah Sakit Wahusada. Tetapi Dokter Belladonna harus bertanggung jawab terhadap apa namanya advance medical post-nya dan untuk rumah sakitnya ya, di mana pada saat itu advance medical post-nya ya incident command mass casualty incident manajemennya kita tidak melakukannya di Stadion Kanjuruhan karena semua terblok, hektik, aksesnya terblok ya, dan sudah disaster di sana, maka kita pindahkan ke tempat yang aman, yaitu di sekitar Rumah Sakit Wahusada. Dan insiden command system terjadi di sana, sedangkan ya karena sudah dekat dengan UGD-nya ya, emang di tempatnya di rumah sakit tersebut, maka AMP-nya ya, UGD-nya Rumah Sakit Wahusada waktu itu dipimpin oleh Dr. Isabella. Dan di situ baru kemudian setelah dari UGD baru kemudian dilakukan evacuation ya, dan kebetulan Dokter Isabella juga di situ yang bertanggung jawab untuk menjadi evacuation officer-nya untuk siapa-siapa saja yang harus dikirim ke rumah sakit mana-mana saja.
Terus kemudian bagaimana dengan peran kita di Rumah Sakit Saiful Anwar di PSC 119? Jadi secara eh, eh, secara secara sederhana ya sebetulnya HEOC sudah terbentuk, Health Emergency Operation System sudah terbentuk. Jadi waktu itu uh, kita ya dari RSSA ya dengan call center PSI 119 kita saling berhubungan dan kita walaupun kecil sederhana tapi sudah berperan sebagai Health Emergency Operation Center di mana kita mengkoordinasikan ya. Terus kemudian mereka juga melaporkan kepada kita gitu ya, dan kemudian kita bisa memberikan berbagai macam advices, termasuk diantaranya adalah pada saat kita mengetahui bahwa di sana sudah collapse sistemnya, kita bekerjasama dengan PC 19 mengirimkan 30 unit ambulans se Kota Malang ya untuk dikirimkan ke sana dan kemudian sangat terkoordinasi ya. Sekali lagi uh, karena sistem di sana sudah collapse. Jadi kiranya Pak Purwoko ya untuk memberikan suatu gambaran yang lebih besar lagi. Jadi pada saat itu memang sudah terjadi disaster bencana di Kabupaten Malangnya ya, terutama yaitu di sekitar daerah Stadion Kanjuruhan. Apalagi pada saat itu rumah sakitnya juga terpaksa harus digembok hanya beberapa saat setelah kejadian rumah sakit ditutup pintunya semua ya. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke sana karena memang ketakutan dari rumah sakit Kanjuruhan ya kolaps dan kemudian uh, uh, sehingga terjadi bencana di sana. Belum lagi semua ambulans dikirimkan ke sana pada saat itu Pak Pur ya, se Kabupaten Malang. Sehingga ya mungkin kita semua mendengar di berita bahwa ada rekan sejawat kita yang juga mengalami cedera ya. Terus ambulansnya juga dirusak, dibakar bahkan gitu ya. Dan intinya adalah sistemnya sudah kolaps semua karena tidak ada insiden command system yang baik Pak Purwoko ya. Dan bisa kita katakan pada saat itu sistem belum ada, belum terbentuk karena memang buku panduan juga belum ada gitu ya. Tidak ada sistem, tidak ada apa. Ada tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Wafa Husada hanya untuk atlet, tidak untuk mempersiapkan, tidak untuk para spektator atau penonton, dan tidak pernah disiapkan untuk menghadapi suatu mass casual incident. Ya, maka dari itu apa namanya? Karena tidak terbentuk sistem, maka disaster terjadi, Pak Purwoko. Tetapi di Rumah Sakit Wafa Husada kita tidak menyebutnya disaster, tetapi kita menyebutnya adalah mass casual incident karena kita masih bisa meningkatkan semua search capacity kita, masih bisa meningkatkan search capacity kita, ya. Dan MCM berjalan dengan baik. Terus pertanyaannya adalah apakah di Rumah Sakit Saiful Anwar kita menyebutnya adalah mass casual incident? Jawabannya tidak, karena pada saat itu kita tidak perlu meningkatkan apa search capacity kita. Semuanya masih seperti sehari-hari. Artinya adalah kita tidak menambah jumlah tenaga yang ada gitu. Terus semua yang pasien yang datang kita sudah tahu ya. Bahkan kita tahu dalam jam-jam pertama akan dikirimkan berapa banyak pasien, jadi bisa terkelola dengan baik. Nah, itu karena keuntungan kita menjalankan insiden command system. Ya, jadi mulailah dari suatu hal yang kecil di lapangan gitu ya, dan kemudian insiden command system ini menjadi suatu yang besar dan berkoordinasilah dengan HEOC atau Health Emergency Operation Center yang harus kita pikirkan siapa memegang peranan tersebut dan kemudian berada di mana. Mungkin itu Pak Purwoko jawaban saya yang panjang Baik, lebar. terima kasih. Lengkap sekali jawabannya dan memberikan pencerahan kepada kita semua. Terima Terima kasih. kasih. Sama-sama Pak Purwoko. Terima kasih untuk Dr. Ali Haidar dan Pak Purwoko. Mungkin kita akhiri dulu diskusi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi hari ini berjalan lancar. Semoga seminar hari ini bisa kita gunakan sebaik-baiknya untuk hari esok. Dan jika ada salah-salah kata, saya mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Nggih.